Apa yang membuat akhirnya babi ini menjadi haram sih? Asal mulanya gimana ya, Bu? Nggak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita. Padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada penjelasan yang rasional. Tetapi mungkin juga Tuhan hanya mau menguji umatnya bahwa ketika Tuhan hambanya bahwa itu mengatakan jangan makan ini, kamu nurut nggak sih? Itu aja gitu. Kalau saya nggak usah cari rasionalisasi gitu. Tapi kalau di Al-Quran sendiri memang nggak ada penulisan babi itu haram, nggak boleh dimakan. Iya, cuma katanya nggak boleh daging babi dan beberapa kita nggak boleh makan darah ya. Darah juga nggak boleh. Daging babi, ada sejumlah binatang-binatang bertaring dan sebagainya, ada sejumlah itu. Pernyataan seorang profesor agama ini membuat jagat maya heboh. Dengan nada penuh keyakinan, ia menyebut bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan babi itu haram. Ucapannya memicu gelombang reaksi, terutama dari kalangan umat Islam yang merasa terusik dengan tafsir tersebut. Namun tak butuh waktu lama, dua tokoh agama Islam yang dikenal mendalam ilmunya langsung angkat bicara. Mereka mematahkan pernyataan itu dengan penjelasan yang tajam dan ayat-ayat yang tak bisa dibantah. Tapi benarkah klaim sang profesor punya dasar? Atau justru hanya permainan kata yang menyesatkan makna? Simak sampai akhir. Karena disinilah letak perbedaan antara pemahaman dangkal dan kedalaman ilmu yang sesungguhnya. Kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil 3 saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Quran surah kedua ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6. Tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas, cat untuk membuat perahu itu, ya dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram, baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian. Ya, tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram. Ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya, darah haram tidak? Haram, nggak boleh dimakan gitu kan? Baik, pelan-pelan, najis tidak? Kalau tidak tahu katakan, Allahu a'lam. Hati-hati, ya hati-hati. Kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek, lihat, cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak, kan najis mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan, kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini? Baik, air pipis misalnya, ya anak yang sudah mulai makan, najis tidak? Najis, ya minumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan, ada gunanya di situ. Taib, baik ketika melekat pada pakaian Anda mesti dicuci dulu karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu karena najis di sini.
Nah sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya? Tapi dimakan tidak, digunakan tidak. Uang haram, haram nggak digunakan? Haram. Dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, masya Allah. Gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja. Nggak ada masalah, tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan. Tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti sitaan di situ. Jelas sampai sini? Baik, hati-hati ya, pelan-pelan di sini. Nah sekarang status babi ini bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan, cuma Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya sih suci, tohir. Cuman hukum penggunaan dan makannya haram. Jadi kalau Anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi, sepanjang dia bukan bangkai. Kalau bangkai sepakat di sini, sepakat dia najis dan haram. Kalau bangkai, ini babi hidup ya, babi hidup. Misal ada orang tersentuh, ya bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, ini nggak ada kerjaan juga gitu kan. Baik, misal tersentuh oleh dirinya gitu kan. Kalau pendapat Imam Malik itu dia tidak najis, walaupun hewannya haram. Pendapat Imam Malik. Tapi mazhab yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya, baik itu Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbalinya, mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis. Paham di sini? Najis. Artinya kalau itu disentuh atau tersentuh tetap terus dibersihkan dulu, dicuci. Paham di sini? Cuci seperti tadi air pipis yang dicuci, seperti darah yang dicuci, baru kemudian menjadi suci kembali. Tapi persoalannya, apakah najisnya mukhaffafah, ringan, atau mughalladhah, berat? Kalau najisnya berat, mughalladhah, dikiaskan kepada liur anjing. Ingat, bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau anjing, itu anjingnya. Kalau liur, cuma liurnya. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak megang anjing? Kalau tidak tahu katakan, baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa, tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci, salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, cerdas sih kata beliau, Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati, kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari mazhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughalladhah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci, yang salah satunya 7 kali cucian itu salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing. Tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya. Al-Baqarah ayat ke-173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya, menggunakan diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf waw. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata 2 ulama atau 2 madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit bangkai, ya maitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini, kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang nggak bisa dihindari, cukup dia cuci saja, yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun tahara atau semisalnya, sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata mazhab Syafi'iyah, kami berpendapat untuk kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih,
adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini? Baik. Pertama dari sisi kias hukumnya, kedua dari sisi dalilnya, dan yang ketiga dari sisi tujuannya. Ya, awas, maqasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu, karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan, dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah. Sedangkan pada babi tidak. Ada unsur-unsur yang berbeda di sini. Jelas di sini? Baik ya. Jadi ini diantaranya. Anjing bahasa Arabnya apa? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Anjing bahasa Arabnya apa? Tidak ada di Arab anjing, wallahu a'lam. Madza fil arabiyyati anjing? Wallahu a'lam. Masyaallah. Anjing bahasa Arabnya kalbun atau kilab. Baik. Kalau serigala masuk anjing bukan? Serigala. Wah. Serigala masuk anjing bukan? Awas, hati-hati ya, namanya beda. Serigala disebut dhi'bun di surat Yusuf, akalahu dhi'bu, dimakan oleh serigala. Serigala. Di anjing disebut kalbun, serigala disebut dengan dhi'bun. Awas, ini harus jeli di sini. Karena air liur pada serigala beda dengan air liur pada anjing. Beda, hati-hati. Jadi kalau Anda kena air liur serigala misalnya, hati-hati, mohon maaf ya, kena najis tidak? Tidak sama dengan anjing, tapi pilihannya kena air liur anjing, tangan Anda selamat, atau kena air liur serigala, tangan Anda potong. Pilih mana? Jadi nggak usah pelihara kedua-duanya, maksud saya ya, nggak ada kerjaan, ngapain gitu kan? Kecuali untuk kebutuhan yang lainnya. Oh, hati-hati ya. Fikih itu selalu fleksibel melihat kebutuhan hukumnya, tapi juga tidak diringan-ringankan. Ada ilat hukum yang mesti dipelajari. Baik. Kayak misalnya anjing apa hukumnya dimakan? Haram. Kalau anjing laut? Hati-hati. Awas, hati-hati. Awas, karena nanti kita akan lihat ada banyak hadis yang menyebutkan kan, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, halal bangkai yang di laut. Di semua yang ada di laut itu halal. Babi apa hukumnya? Haram. Babi laut? Enggak ada. Jadi nggak usah nekat. Babi itu haram, bawa ke laut dulu aja. Masya Allah, dilempar ke laut ya. Begitu mati dia sate di situ, tidak, itu tetap haram. Baik kan? Semua yang di laut semuanya halal kecuali putri duyung. Baik. Ya. Jadi puasa dan salat kalau melekat babi pada dirinya tersentuh, itu salatnya dipandang tidak sah. Salat dipandang tidak sah. Jelas ya? Jadi salatnya masih diulang karena najis melekat pada dirinya, dan dia tahu itu. Tapi kalau puasa, tetap puasanya tidak batal, tetap diteruskan. Karena ilat hukum puasa dengan ilat hukum salat itu beda. Ya, antum misalnya mohon maaf sedang salat tiba-tiba keluar angin misalnya. Keluar, batal tidak? Batal. Sedang puasa keluar angin, batal nggak puasanya? Tidak, gitu ya. Beda. Jadi jangan sampai disamakan ilat hukum dengan suasana berbeda dengan hukum sama. Itu tidak. Ya, jadi tersentuh babi saat sedang puasa tidak membatalkan puasa, tapi Anda harus bersihkan sebelum Anda sholat. Paham ya? Baik. Dan angin itu selalu kasihan, masuk salah, keluar salah, gitu kan? Jadi gini, ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibroh ketika hukum ini turun. Bingung kan? Sebabnya itu beda dengan ibroh tuh apa ya? Ibroh tuh kayak waktu atau bukan makna, tapi lebih kepada apa ya? Ibroh itu apa ya? Pelajaran bisa. Pelajaran atau hikmah. Nah, hikmah ketika ini turun gitu ya. Kebijaksanaannya apa? Nah, kalau ditanya sebab kenapa babi haram, jawabannya cuma satu dan nggak ada selain satu ini. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum, maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan, selesai. Kalau kita mau jawab kan? Ibrohnya, baru bisa berbeda. Oke, aku buat logik. Nangkep ya. Aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram, titik. Selesai. Tapi penyebabnya, kenapa Allah bilang itu haram? Nah, penyebab itu yang banyak bukan penyebab, ibrohnya. Hikmah diharamkannya babi. Baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk, gitu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pita kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Oh, gini. Ini akses, ini ekses. Ini adalah penyebabnya, ini adalah hasilnya.
Oke. Hasil babi diharamkan banyak tuh. Tapi kalau penyebabnya cuma satu, karena Allah yang mengharamkan. Oke, pertanyaannya kenapa? Kan kita kan sebagai Kenapa? makhluk yang logik dan kritis, Betul. ya kan? Why? Kita bertanya, kenapa Betul. Tuhan mengharamkan itu babi? Kenapa nggak kerbau? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ular? Padahal ular kan lambang syaiton. Benar. Ular ternyata ada lambang syaiton, ada lambang Musa. Ada lambang medis juga. Ada lambang Oh iya, medis. benar juga ya. karena Musa itu pakainya tongkatnya berubah jadi ular. Iya. Ya kan? Jadi ular nggak senantiasa buruk. Tapi aku akan jawab. Tapi babi juga senantiasa nggak buruk juga, lucu. Iya, Ya kan, ping-ping lucu kan, gemoy. Wah, parah nih. Gua bisa kagak nggak dimasukkan ke frame. Iya. Jadi makanya orang bilang piggy bank kan. Ya, kok nggak pernah lihat babi lucu? Kasih lihat dong gambar babi lucu dong. Ya piggy bank kan lucu kan. Celengan kan namanya piggy bank. Kenapa namanya celengan? Iya. Dari celeng. Celeng artinya babi kan gitu kan ya. Jangan kok kebayangkan babi itu babi hutan yang jelek, yang ngepet itu. Babi jangan. hutan juga ada yang lucu loh. Iya, jangan yang itu. Babi yang lucu dong. Jangan yang lucu yang kayak gini punya babi pink. Babi pink. bukan babi pink. lucu. Babi pink. Pink ya. Pink. Lucu. Tuh, gemoy kok. Nah, yang tengah itu celengan namanya. Gemoy. Betul. Jadi gini ya, kenapa Allah mengharamkan babi? Nah, pertanyaan yang sama itu bisa ditanya kepada dokter. Dokter ketika lagi praktek, lalu kemudian ada seorang yang sakit kepada dia kan ya. Lalu kemudian dia datang, "Dok, aku sakit apa? Jantungku berdebar-debar misalnya. Apalagi ini aku sering nggak bisa tidur. Terus apalagi aku nih rasanya nggak enak badan, jatuh cinta nih orang pulang ya enggak gitu." Dia contoh ada seorang yang datang ke dokter. Dia kasih tahu simptom-simptomnya dia. Dokter lihat dan dokter tahu setelah menganalisis ini masalahnya ini. Oke. Lalu dokter kasih prescription, dokter kasih resep. Pertanyaanku, ketika dokter kasih resep kepada dia, dia tanya nih, "Dok, ini resepnya apa?" Dokter jelasin, ini, obat ini, obat ini, obat ini. Terus dia tanya sama dokter, "Kenapa harus obat ini?" Dokter jelasin nggak? Jelasin. Kalaupun dia dokter jelasin, dia paham nggak? Kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar nggak. Kenapa? Karena dia bukan dokter. Maka itu adalah contoh dokter sama pasien. Kalau Tuhan sama hambanya itu sama. Seorang hamba ketika dia punya Tuhan, dia datang dengan satu garis merah, yaitu adalah bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Maka ketika Allah nurunin sesuatu bagi dia, itu adalah resep yang nggak perlu dia tahu kenapa, tapi dia tahu itu sudah pasti baik bagi dia. Dari satu pernyataan, muncul sejuta tafsir. Tapi ketika ayat dibaca dengan hati-hati dan berdasarkan ilmu, kebenaran akan menampakkan dirinya tanpa harus dipaksa. Dua tokoh agama ini telah menegaskan, tidak semua yang terdengar logis itu benar, dan tidak semua yang sederhana bisa dimaknai sesuka hati. Kini giliran kita menilai, apakah yang disampaikan profesor itu benar-benar ilmiah, atau justru melenceng dari makna asli wahyu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tekan like jika setuju dengan kebenaran. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal pembahasan menarik lainnya tentang tafsir dan logika keimanan.